Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam untuk kita semua. Saya Mutmainah Yusra Hidayah dengan NIM 30500122032. Perkenalkan, saya atas nama Sri Wahyuni dengan NIM 30500122044 dari kelas SAA 1B. Masa dinasti Bani Umayyah tercatat sebagai era paling cepat dalam penyebaran Islam setelah zaman Khulafaur Rasyidin, mulai dari Asia Tengah, Jazirah Arab, Afrika Utara, hingga Andalusia di Spanyol. Semua itu adalah wilayah kekuasaan Bani Umayyah. Ilmu dan teknologi berkembang pesat. Pembangunan berskala besar juga dilakukan hampir di segala bidang. Bahkan di masa Umar bin Abdul Aziz yang menjabat sebagai khalifah, kekhalifahan Bani Umayyah disebut-sebut mampu mendekati kondisi yang sama ketika masa kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Kecemerlangan Bani Umayyah di bawah kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz tidak berlangsung lama. Hanya 2 tahun memegang tampuk kepemimpinan dikarenakan beliau wafat. Pengganti daripada Umar bin Abdul Aziz ialah Yazid bin Abdul Malik. Dari sinilah benih-benih kehancuran Bani Umayyah dimulai. Yazid bin Abdul Malik mulai berkuasa beberapa hari setelah wafatnya Umar bin Abdul Aziz, tepatnya pada tahun 101 Hijriah atau 720 Masehi. Lalu, apa motif yang melatar belakangi runtuhnya dinasti Umayyah? Bagaimana kisahnya? Berikut liputannya. Kekuasaan Yazid bin Abdul Malik menandai kembalinya kekhalifahan Bani Umayyah ke keturunan Abdul Malik bin Marwan. Di awal kepemimpinannya, beberapa pemberontakan mulai terjadi di kalangan Bani Umayyah, mulai dari Andalusia di Spanyol sampai Afrika Utara. Gaya kepemimpinan Yazid yang keras juga membuat semakin banyaknya penolakan terhadap Bani Umayyah. Setelah dilanda konflik eksternal, Bani Umayyah juga dihadapkan pada konflik internal. Keputusan Yazid bin Abdul Malik menunjuk 2 orang penerus kekuasaan membuat gelisah kalangan dalam istana. Yazid bin Abdul Malik sebenarnya ingin menjadikan anaknya Al-Walid bin Yazid sebagai satu-satunya putra mahkota. Tapi di usianya yang masih 11 tahun, tentu tidak mungkin bagi Al-Walid mengemban tugas berat sebagai khalifah. Maka Yazid bin Abdul Malik mengangkat sepupunya Hisham bin Abdul Malik sebagai putra mahkota yang pertama. Sedangkan Al-Walid bin Yazid dipersiapkan untuk menggantikan Hisham bin Abdul Malik. Yazid bin Abdul Malik memimpin hanya 4 tahun dan akhirnya meninggal karena penyakit yang dideritanya. Kepemimpinan pun dilanjutkan oleh Hisham bin Abdul Malik. Di bawah kepemimpinannya, Bani Umayyah kembali menunjukkan jati diri sebagai negara Islam yang kuat. Pemberontakan yang sempat terjadi di Afrika Utara berhasil dipadamkan. Kekuasaan Bani Umayyah juga berhasil kembali ditegakkan di Andalusia, Spanyol. Hisham bin Abdul Malik juga mengemban syariat seperti era Umar bin Abdul Aziz dan menerapkannya ke keluarganya. Kemampuan Hisham dalam menyatukan keturunan Bani Umayyah mempunyai andil yang besar dalam menyelesaikan masalah yang ditinggalkan saudaranya, yaitu Yazid bin Abdul Malik. Lamanya era pemerintahan Hisham menjadi bukti akan kemampuannya dalam memimpin. Akan tetapi, lamanya kepemimpinan Hisham menimbulkan masalah baru dalam dinasti Umayyah. Ketika Al-Walid putra Yazid bin Abdul Malik sudah tumbuh dewasa,
Dalam waktu 18 tahun Hisham memimpin, membuat Al-Walid merasa cukup umur untuk mendapatkan haknya sebagai pewaris tahta Bani Umayyah. Konflik antara paman dan keponakannya pun tak terelakkan. Sistem Bani Umayyah dengan menjadikan keturunannya sebagai penguasa yang dicatat oleh ahli sejarah sebagai salah satu faktor keruntuhan dinasti Umayyah. Sistem pemerintahan yang jauh berbeda di masa Khulafaur Rasyidin, di mana kualitas menjadi dasar pertimbangan utama dalam memilih pemimpin. Persinggungan antara Khalifah Hisham dan keponakannya Al-Walid terus terjadi. Di masa pemerintahan Hisham, Al-Walid jarang berada di Damaskus yang merupakan ibu kota pemerintahan. Al-Walid juga dinilai mempunyai akhlak yang tidak baik semasa hidupnya. Minuman keras adalah sesuatu yang diakrabi oleh Al-Walid kala itu. Hisham yang melihat hal ini sebenarnya ingin anaknya sendiri Sulaiman yang naik untuk menjadi khalifah, tapi keinginan Hisham tidak dapat terpenuhi. Hisham meninggal di tahun 126 Hijriah dan Al-Walid kemudian langsung diangkat menjadi khalifah di usia 37 tahun. Pengangkatan Al-Walid inilah yang menimbulkan reaksi keras dari berbagai kalangan. Kehidupan pribadi Al-Walid dinilai tidak bisa mencerminkan bagaimana kehidupan seorang khalifah seharusnya. Pengangkatan Al-Walid inilah yang menimbulkan reaksi keras dari berbagai kalangan. Kehidupan pribadi Al-Walid dinilai tidak bisa mencerminkan bagaimana kehidupan seorang khalifah seharusnya. Dia senang mengumbar syahwat, minum minuman keras, berpesta pora, serta menggoda wanita menjadi bagian keseharian Al-Walid. Al-Walid juga menangkap orang-orang yang dianggap dapat membahayakan kekuasaannya, termasuk di antaranya Sulaiman bin Hisham yang merupakan anak pamannya yang terkenal masyhur sebagai salah seorang jenderal perang Bani Umayyah. Sebagai khalifah, Al-Walid sebenarnya terkenal dermawan karena senang membantu rakyatnya yang sedang kesusahan. Ia memberikan kemudahan kepada rakyatnya yang sakit dan menderita cacat. Ia juga memberikan harta kepada para rakyatnya yang miskin. Tapi sifat dermawannya itu tidak mampu menghilangkan kebencian rakyatnya yang menilai kepemimpinan Al-Walid sudah banyak melanggar aturan-aturan Allah. Model kepemimpinan Al-Walid yang dinilai tidak simpatik dengan kondisi rakyatnya yang semakin menguatkan gerakan perlawanan terhadap lingkaran kekuasaan. Selain itu, faktor fanatisme kesukuan Arab yang masih kental di kalangan Bani Umayyah juga ikut memperburuk keadaan. Luasnya daerah kekuasaan Bani Umayyah tidak dibarengi dengan sikap adil untuk kalangan non-Arab yang baru saja memeluk Islam. Di saat ikatan kesukuan masih sangat kuat dibandingkan ikatan keimanan, rasa iri terhadap golongan Arab dengan mudah tersulut.
Maka tidak lama ia memimpin dendam masyarakat akibat fanatisme kesukuan, serta amarah rakyat melihat pemimpin yang dekat dengan kemaksiatan bersatu padu menunaikan satu tujuan, menggulingkan Khalifah Walid bin Yazid. Perang tidak dapat dihindari lagi. Pasukan Al-Walid kalah kuat karena beberapa dari pasukannya berpihak pada musuh. Pada peristiwa inilah Al-Walid mengakhiri hidup dan kepemimpinannya. Al-Walid akhirnya terkepung oleh musuh, dan sebelum kematiannya ia berkata pada mereka, "Wahai kaumku, bukankah aku telah memberi kalian hadiah? Bukankah aku telah meringankan beban kalian? Bukankah aku telah memberi makan orang fakir di antara kalian? Celakalah kalian, bukankah aku telah membantu kehidupan kalian?" Inna la nahkum 'alaika fi anfusina, bal nahkum 'alaika fi intihakika ma harrama Allah. Dan dari salah seorang musuh pun menjawab perkataannya, "Kami tidak membenci dari diri kami sendiri. Kami menghukummu karena kamu telah banyak melanggar aturan Allah. Kau minum minuman keras." Ia hanya memimpin selama 1 tahun 22 hari, dan akibat itu hilanglah sudah seorang wibawa pemimpin di mata rakyatnya, karena tidak ada lagi nilai agama yang dimilikinya. Berakhirnya kepemimpinan Khalifah Walid bin Yazid menandai titik terendah Bani Umayyah menjelang keruntuhannya. Dua pemimpin setelahnya, yakni Yazid bin Al-Walid dan Ibrahim bin Al-Walid, tidak mampu menahan gelombang pemberontakan yang menjalar di berbagai wilayah. Ketidakpuasan masyarakat semakin menimbulkan benih perlawanan dari berbagai kelompok yang berseberangan dengan Bani Umayyah. Hilangnya kepercayaan masyarakat bahkan tidak bisa disembuhkan dengan hadirnya Marwan bin Muhammad yang dinilai cakap dalam memimpin. Sepanjang 5 tahun dalam kepemimpinannya, Marwan sibuk memadamkan pemberontakan yang terjadi di mana-mana. Hingga pada tahun 132 Hijriah, Marwan bin Muhammad terbunuh di Mesir. Dan kelompok besar Bani Abbasiyah muncul menandai berakhirnya era kekhalifahan Bani Umayyah di Damaskus. Di masa awal kekhalifahan Bani Umayyah yang didirikan oleh sahabat mulia yakni Muawiyah, banyak kemuliaan yang terjadi. Seperti halnya pada masa kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz yang merupakan ulama besar dan juga mempunyai keistimewaan pada masa kepemimpinannya. Karena mereka bukan hanya memimpin secara politis, tetapi mereka juga memimpin secara agama. Poin pemimpin secara agama inilah yang ternyata hilang di masa kepemimpinan terakhir Bani Umayyah. Ternyata yang membuat masyarakat damai, cinta, dan mengagumi pemimpin yang luar biasa itu karena mereka bukan hanya pemimpin politik, tetapi mereka juga pemimpin agama. Di masa yang terbilang singkat,
dinasti Bani Umayyah banyak meninggalkan warisan untuk peradaban Islam. Bani Umayyah juga dinilai meletakkan pondasi besar kejayaan Islam di seantero dunia. Selama 90 tahun masa kekuasaan Bani Umayyah mampu membentuk peradaban di berbagai tatanan kehidupan, seperti halnya ilmu, teknologi, hingga sosial budaya. Di balik keruntuhannya, Bani Umayyah juga memberi pelajaran berharga untuk kaum muslimin. Hikmah dari keberhasilan dan kegagalan para pemimpin dapat ditentukan dengan taat atau tidaknya pemimpin dengan aturan Allah.